Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya di channel KPM Danang Warsa. Pada saat ini saya akan mencoba membahas tentang barisan dan deret aritmetika, di mana materi ini akan Anda pelajari kalau di SMA itu di kelas 11 mungkin ya. Tapi untuk mahasiswa jurusan pendidikan matematika ini adalah salah satu materi dari mata kuliah Kapita Selekta Matematika SMA. Oke, kita mulai saja. Untuk membahas tentang barisan dan deret aritmetika, yang pertama kita bahas dulu apa itu yang dimaksud dengan barisan aritmetika ya. Kita tahu bahwa barisan bilangan itu adalah susunan bilangan yang sudah mempunyai pola. Susunan bilangan yang sudah mempunyai aturan tertentu. Itu baru kita sebut dengan barisan bilangan ya. Nah, barisan aritmetika itu adalah susunan bilangan atau urutan bilangan yang selisih antara dua suku berurutannya itu tetap. Saya ulangi, barisan aritmetika itu adalah susunan atau urutan bilangan yang selisih antara dua suku berurutannya itu tetap. Dan selisih tetap itu kita sebut dengan beda ya, atau notasinya adalah huruf B kecil. Jadi selisih tetapnya itu disebut dengan beda. Nah, jadi ciri dari barisan aritmetika, dia mempunyai selisih yang tetap atau beda. Jadi cirinya, dia mempunyai selisih yang tetap, ya, mempunyai selisih yang tetap atau disebut dengan beda. Oke ya. Misalnya saya mempunyai sebuah barisan bilangan misalnya. Saya mempunyai sebuah barisan bilangan untuk barisan aritmetika ya. Sebut saja saya punya angka 5, kemudian 9, 13, 17, 21 dan seterusnya. Anda perhatikan. Ini adalah susunan atau urutan bilangan. Pada susunan atau urutan bilangan ini dari 5 ke 9, 9 ke 13, 13 ke 17, 17 ke 21, dan seterusnya. Anda lihat selisih antara dua suku berurutannya. Misalnya antara suku pertama dan suku kedua, dia mempunyai selisih berapa? Ya 4 ya. Ini 4, ini juga 4, ke sini 4, ke sini 4, dan seterusnya. Sehingga suku berikutnya akan Anda peroleh dengan menambahkan 4 dari suku sebelumnya. Nah, selisih dari barisan ini disebut beda. Jadi dalam hal ini, barisan aritmetika ini mempunyai beda 4. Nah, itu maksud beda ya, atau selisih yang tetap. Nah, jika 5 ini kita sebut sebagai suku pertama atau U1 ya, biasanya dilambangkan dengan U1. Kemudian ini adalah U2, ini adalah U3, ini adalah U4, U5 dan seterusnya. Sampai dengan di sini yang terakhir misalnya adalah UN. Maka beda itu selisih antara suku kedua dan suku ke-1. U2 dikurang U1. Atau boleh juga U3 dikurang U2. Pokoknya selisih antara dua suku yang berurutan. Atau secara umum beda itu adalah UN dikurangi suku sebelumnya, UN-1. Nah, ini rumus dari beda. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk menentukan berapa suku ke N dari barisan aritmetika tersebut, misalnya kita ingin mencari tahu berapa suku ke 100-nya, maka kita harus tahu rumus suku ke N-nya. Nah, mungkin Anda masih ingat ya pada saat SMA, bahwa rumus suku ke N dari barisan aritmetika yaitu UN, jadi suku ke N untuk barisan aritmetika itu UN sama dengan, masih ingat apa? Iya, A ditambah N-1 kali beda. Ini dimana A itu adalah suku pertama. Suku pertama ya. A-nya itu suku pertama. Oke ya, jadi sekali lagi A adalah suku pertama atau A-nya itu adalah U1, A-nya itu adalah U1.
Jelas ya? Nah, misalnya pada barisan ini 5, 9, 13, 17, 21 dan seterusnya. Misalnya dari sini Anda akan mencari, tentukan misalkan suku ke-15 misalnya. Suku ke-15-nya berapa? Berarti di situ A-nya adalah 5, ya kan? Kemudian bedanya adalah selisih antara 9 dengan 5, yaitu 4, dan N-nya tentunya adalah 15. Berarti yang dicari adalah U15, ya, suku ke-15. Apa suku ke-15? A ditambah N-1 kali beda, ya, dimana A-nya itu adalah 5, N-nya adalah 15 kurangi 1, bedanya adalah 4. Sehingga di sini 5 ditambah ini adalah 14, ya. 14 kali 4 56 sama dengan 61. Berarti suku ke-15-nya adalah 61. Itu untuk mencari suku ke N. Suku ke N-nya berapa, ya? Berarti Anda harus mengidentifikasi dulu A-nya berapa, B-nya berapa, N-nya berapa, baru Anda bisa mencari berapa suku ke N. Gitu. Gimana? Jelas ya? Jadi mudah sekali, ini hanya sekedar mengingatkan saja. Jadi beda itu adalah selisih antara dua suku yang berurutan. Dengan rumus suku ke N dari barisan aritmetika itu adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kali beda. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang apa yang maksud dengan deret aritmetika? Tadi kan barisan aritmetika, sekarang deret. Apa bedanya antara barisan dengan deret? Nah, apabila suku-suku pada barisan aritmetika itu dijumlahkan, sekali lagi, apabila suku-suku pada barisan aritmetika itu dijumlahkan, maka akan terbentuklah yang disebut dengan deret aritmetika. Jadi jumlah dari suku-suku pada barisan aritmetika itu dinamakan deret aritmetika. Nah, sehingga pada barisan aritmetika, ya, pada barisan aritmetika sebut saja U1, U2, U3 dan seterusnya sampai dengan UN, ya, di mana U1 tadi adalah A, ya kan? Di mana U1 adalah A, berarti U2-nya adalah tambah beda, ya, A tambah B, kemudian U3-nya adalah A ditambah 2B, karena N-1 kali B, ya. U4-nya berarti A ditambah 3B, dan seterusnya sampai UN tadi, yaitu A ditambah N-1 kali B. Nah, jika suku-suku ini kita jumlahkan, ini kita jumlahkan ke bawah, kemudian kita tulis menyamping boleh, maka U1 ditambah U2 tambah U3 tambah U4 dan seterusnya ditambah dengan UN. Nah, inilah yang disebut dengan deret aritmetika yang dinotasikan dengan SN. SN. Ya. Jadi SN itu adalah jumlah N suku pertama barisan aritmetika. Itu namanya deret aritmetika. Jadi kalau U1-nya adalah A, U2-nya A ditambah B, U3-nya A ditambah 2B, U4-nya A ditambah 3B, dan seterusnya. UN-nya adalah A ditambah N-1 kali B, ini adalah SN. Ya, dengan SN mempunyai rumus, masih ingat? Rumusnya apa? SN sama dengan apa, masih ingat tidak? Iya, setengah N kali apa coba? Iya, 2A ditambah N-1 kali beda ini. Nah, ya, setengah N kali 2A ditambah N-1 kali beda, atau
Boleh juga menggunakan rumus yang kedua, masih ingat? Sn sama dengan setengah N kali apa? Iya ya, A ditambah apa? UN. Iya. Oke, ini. Jadi Anda boleh menggunakan rumus yang atas, Anda boleh menggunakan rumus yang bawah. Nah, itulah yang disebut dengan deret aritmetika. Jadi di sini kelihatan hubungan antara Sn dan UN. Sini Sn, di sini UN, ada hubungannya berarti. Nah, ini teori singkat ya tentang barisan dan deret aritmetika. Kita coba ya contoh soalnya. Oke, kita coba contoh soal. Misalnya di sini nomor 1, tentukan jumlah 20 suku pertama dari deret jumlah 20 suku pertamanya ya. Misalnya deretnya adalah 3 ditambah 8 ditambah 13 ditambah 18 dan seterusnya. Berapa jumlah 20 suku pertamanya? Nah, coba kita identifikasi dulu dari sini. A-nya berapa? A-nya 3 Oke, A-nya 3. Bedanya berapa? 3, 8, 13 dan seterusnya. Ya, 8 kurang 3 sama dengan 5. Oke. Sekarang N-nya. Sini 20 ya. 20. Yang ditanya jumlah 20 suku pertamanya. Berarti yang ditanya S20. Berapa S20-nya? Oke, kita jawab bersama. Sn rumusnya apa? Setengah N kali 2A ditambah N-1 kali beda. Nah, misalnya kita gunakan rumus yang pertama ya. Oke, kita masukkan. S20 sama dengan setengah kali 20 dikali 2 kali A. A-nya 3 ditambah N-nya 20 kurangi 1 bedanya 5. Iya. Kita lanjut. Sama dengan setengah dari 20 adalah 10. 2 kali 3 6 ditambah ini 20 kurangi 1 19. 19 kali 5. 19 kali 5 berapa? Iya. Berapa? 19 kali 5. Iya, 95 ya. 95. Hasilnya adalah 10 kali 101 atau kalikan 1010. Berarti jumlah 20 suku pertamanya adalah 1010 ya. Oke, gimana? Bisa ya menggunakan rumus jumlah N suku pertama dari deret aritmetika. Oke, kita coba lanjutkan dengan variasi soal berikutnya ya. Misalnya nomor 2. Nomor 2, sekarang kita coba soal yang menghubungkan antara barisan aritmetika dengan deret aritmetika ya. Misalnya gini. Pada deret aritmetika jika sebut saja di sini U3 ditambah U7 ditambah U11 ditambah U15 sama dengan sebut saja 36.
Ya, ini saya buat sembarang, tapi harus bisa dijawab tentunya ya. Jadi sekali lagi, ini diketahui U3 ditambah U7 tambah U11 tambah U15 adalah 36. Misalnya pertanyaannya, hitunglah jumlah, sebut saja 17 suku pertamanya. Diketahui suku ke-3 tambah suku ke-7 tambah suku ke-11 tambah suku ke-15 adalah 36. Pertanyaannya, hitunglah jumlah 17 suku pertamanya. Jadi yang ditanya adalah S17. Sekarang kita coba jawab. Nah, U3 tambah U7 tambah U11 tambah U15 sama dengan 36. Kita uraikan ya, kita uraikan. Jadi U3 ditambah U7 ditambah U11 tambah U15 sama dengan 36. Kita uraikan sesuai dengan rumus. U3 berarti A ditambah 2B. Iya. A ditambah 2B ditambah U7. Iya. A ditambah 6B. U11. Oke, A ditambah 10B. U15. Oke. A ditambah 14B sama dengan 36. Kita uraikan dengan cara biasa ya, cara panjang. Nah, sekarang kita lihat A-nya ada berapa nih? A-nya 1, 2, 3, 4. Berarti 4A. Ditambah B-nya kita hitung. Sini ada 2B, ada 6B. 2 tambah 6, 8B ya. 8B tambah 10, 18B. 18B ditambah 14B. Iya, 32B. 32B sama dengan 36. 4A ditambah 32B sama dengan 36. 4, 32, 36. Bisa kita bagi dengan 4 ya. Oke, kita bagi 4. Kita bagi 4. Ini jadi A ditambah bagi 4. Iya, 8B bagi 4. 9 ya. 9. Nah, kita punya ini. A ditambah 8B sama dengan 9. Jelas ya? Nah, sekarang kita uraikan. Hitunglah jumlah 17 suku pertamanya. Jumlah 17 suku pertamanya. Kita ke sini. Oke. Pertanyaannya adalah S17. Jumlah 17 suku pertamanya. Oke, rumusnya apa? 17 per 2 kali 2A ditambah 17 ya, berarti N-1 kali beda sama dengan 17 per 2 kali 2A ditambah N-nya 17 ya. 17 kurang 1, 16B. Gitu kan? Sama dengan 17 per 2, ini 2, ini 16, kita faktorkan. 2 kali, iya, ini A ditambah, ini bagi 2 ya, faktorkan 2, 8B. Oke, ini coret 2-nya. Coret 2-nya yang ada 17 kali. Sekarang kita lihat. A ditambah 8B. Sudah ada. A ditambah 8B-nya adalah 9. 9. Ini A ditambah 8B-nya adalah 9. Maka ini hasilnya adalah 17 kali 9. Berapa? 17 kali 9. 90 dengan 63. Iya, 153. Nah, ini cara menyelesaikan soal yang menghubungkan antara UN dan SN. Untuk soal-soal yang lain ya, Anda bisa mengembangkannya sendiri ya, karena ini adalah mengulang materi di kelas 11 nih bagi yang pernah belajar barisan dan deret aritmetika. Bagi yang belum, ini mungkin bisa pakai pedoman sebagai dasar ya dan latihan soalnya. Oke, bagaimana? Nah, di sini saya kasih cara singkat ya,
bagaimana menjawab soal seperti ini. Jadi jika diketahui pada deret aritmatika diketahuinya ini, hitungan 17 suku pertamanya, ini sebenarnya gampang sekali ya. Walaupun tidak diuraikan seperti ini, saya akan coba menjawabnya dengan trik cepatnya ya. Ini untuk bekal Anda nanti, karena kalau kita mengajar dengan bervariasi dengan cara yang berbeda dan menarik, ini akan menyenangkan ya, sehingga siswa akan tertarik dengan matematika. Oke ya, kita coba jawab dengan trik cepat. Oke, kita lihat. Di sini ada 4 suku. Saya ulangi, ada 4 suku. 1, 2, 3, 4. Dan di sini jumlahnya 36. Yang ditanya adalah jumlah 17 suku. S17 yang ditanya. S17. Berarti saya tulis 17 kali ya. 17 kali. Ini 17. S17 dari 17 kali. Apa yang kita kalikannya? Nih, 36. 36. Karena di sini ada 1, 2, 3, 4 suku, maka ini kita bagi dengan 4. Maka selesai. Anda tinggal menghitung saja. Ini adalah 17 kali, ini 9. Dan hasilnya tetap sama, 153. Sama. Mudah sekali ya. Nih, ini hasilnya sama dengan cara menguraikan. Oke, itu saja untuk materi tentang barisan dan deret aritmetika. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.